Pagar laut sepanjang 30 km di Laut Utara Tangerang ditengarai patok untuk mengklaim lahan di atas laut. Presiden Joko Widodo menyebut nama sejumlah taipan, salah satunya Sugianto Kusuma atau Aguan. Aguan diketahui merupakan pendiri Agung Sedayu Group. Ini bukan persoalan rakyat Banten, tapi ini adalah persoalan Indonesia. Kami hadir di sini atas perintah dari Presiden Republik Indonesia melalui Kepala Staf Angkatan Laut. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapapun wajar terkejut ketika mengetahui tiba-tiba ada sertifikat tanah dalam lautan yang jumlahnya bukan sedikit ratusan. Ditemukan ada 263 sertifikat dengan status hak guna bangunan yang dimiliki oleh PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 sertifikat. Sedangkan 20 sertifikat lagi atas nama PT Cahaya Inti Sentosa. Ada 9 sertifikat HGB ini yang atas nama perorangan. Dan sertifikat hak milik ada di sini. Sebanyak 17 bidang tanah dalam laut ini memiliki status sertifikat hak milik. Di mana ditemukan ini? Sahabat BN tentu sudah tahu. Ini ditemukan di areal pagar laut sepanjang pantai utara Provinsi Banten, tepatnya di Kabupaten Tangerang. Kenapa ada yang mensertifikatkan tanah dalam laut padahal putusan MK nomor 3 /PUU strip 8 tahun 2010 telah dinyatakan bahwa dilarang mensertifikatkan tanah di dalam laut. Tetapi ini terjadi di areal pagar laut yang heboh sekarang ini. Sebelum kita bicara lebih jauh tentang hal ini, termasuk nanti sertifikat ini atas nama siapa dan apa kaitannya dengan berbagai pihak antara penguasa dan pengusaha, kita balik senak belakang melihat asal-usul Kabupaten Tangerang. Berdasarkan data dari manuskrip Paririmbon Karyaan Parahyang, disebutkan pada hari Rabu Pon Ba'da Mulud tahun 1042 Hijriah atau pada tanggal 13 Oktober 1632 Masehi, Sultan Banten Abdul Mafahir melantik dan memberi perintah kepada Pangeran Arya Wangsakara, Pangeran Arya Yudanegara, dan Pangeran Arya Jayasantika untuk membuka perkampungan baru di wilayah antara Cisadane dan Cidurian. Raden Arya Wangsakara kemudian diangkat sebagai Arya Tangerang oleh Sultan Banten. Wilayah kearyaan ini dapat dianggap setara dengan kabupaten. Tujuannya untuk menghadang pasukan VOC yang saat itu sedang konflik dengan Kesultanan Banten. Jadi, dilihat dari aspek historis, penetapan hari jadi Kabupaten Tangerang diambil dari peristiwa tanggal 13 Oktober 1632. Meskipun tanggal tersebut terdapat dalam sumber sejarah yang ditulis pada tahun 1830, namun dalam ilmu sejarah dikenal prinsip argumen ex silentio, tanggal ini dapat dianggap benar selama belum ada sumber lain yang menyangkalnya. Laut. Lautmu, lautku, laut kita. Kita dikenal dari moyang kita dulu bangsa pelaut. Lautmu, lautku, laut kita. Kita punya laut biru, sebiru harapan kita untuk lebih baik ke depan. Kini aku mohon izin bertanya pada Bapak Ibu pejabat penguasa, padamu, pada kalian dan pada kita semua. Apakah laut ini masih punya kita? Ataukah sudah punyamu, punya kalian, dan punya Anda? Apakah bukan punya kita lagi? Apakah kami dan aku tak boleh lagi punya laut ini? Kalau laut ini masih punya kita, punya aku,
dan punya kami. Mengapa kok kalian kepling-kepling dan kalian sertifikatkan? Apakah ini kerana kami bodoh? Ataukah kerana kalian serakah? Jawablah rerumputan, jawablah rembulan, dan jawablah oleh kalian. Walau kami tak mengerti maksud jawapan kalian itu, jawablah. Saya sekarang sedang berada di salah satu sudut Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Tetapi bukan di area lautan yang sekarang sudah dikapling-kapling oleh orang-orang yang tentu saja hebatnya bukan main, yang heboh semenjak beberapa waktu terakhir ini. Bicara tentang hebohnya pagar laut di pantai utara Provinsi Banten, sahabat BN, sebenarnya kita tidak perlu heran. Sebab apa yang terjadi ini telah lama dirasakan oleh rakyat di sekitar sana. Hanya saja rakyat di sana tidak bisa berkutik, tidak bisa bicara. Mereka kalau bicara akan mendapatkan ancaman yang sangat mengerikan. Ancaman itu menakutkan mereka sekali. Malah menurut seorang nelayan, mereka malah sampai diancam dengan kata-kata, apa masih sayang sama anak, apa masih sayang sama istri. Kalau masih sayang pada anak dan istri, jangan coba-coba menghalangi apa yang sedang berlangsung sekarang di sana. Waktu itu, yakni pembuatan pagar laut yang membentang sangat jauh dan panjangnya mencapai 30,16 km. Makanya kami sangat bersyukur ya. Sangat bersyukur. Apa ya saya bilang? Kita ini benar-benar berharap nih. Nah, sebagai nelayan, kita ini mengadu, semua udah nggak bisa ditanggapin. Jadi kami juga bingung. Mau kemana rakyat nih ngomong gitu. Sedangkan semua RT, RW mandor, berikut Pak Lurah, kami nggak ditanggapin. Iya kata sebagai nelayan sangat bersyukur. Karena apa yang kemarin kita perjuangkan sebelumnya sangat-sangat sulit. Akhirnya ada aparat ya yang merespon kita juga sebagai nelayan gitu. Ya akhirnya sampai tercapai seperti kayak sekarang. Bisa adanya pembongkaran itu. Sebelumnya benar-benar sangat alot. Kita melapor sana sini pun itu nggak ada tanggapan. Apalagi dari pihak kepala desa. 1-2 kali kita diketemuin. 2-3 kali, keempat kali itu kita ditinggal. Pak, ini dari Bapak sendiri dan warga nelayan di sini ada ketakutan nggak kita nantinya ada intimidasi misalnya pagar ini akhirnya dicabut semua begitu Pak? Jadi begini, semalam kita kan udah kumpulan tuh. Kebetulan Bapak Kemendan ngasih arahan. Kita jangan takut yang namanya ada intimidasi. Karena nanti kalau memang ada yang intimidasi, suruh lapor ke beliau langsung. Iya, jadi kami sebagai rakyat juga benar-benar sekarang berani ya berbicara kayak begini. Karena kalau yang kemarin-kemarin tuh benar-benar nggak berani. Karena intimidasinya benar-benar sangat, apa ya, ditanya sayang anak istri. Oh, lumayan parah Pak ini. Iya, sampai satu bambu bisa ada pidananya berapa bulan, iya kan? Makanya kami nggak berani. Padahal dari awal pertama pun dia nancep, kita tahu semua. Itu memang benar Pak, itu adalah swadaya masyarakat. Itu bohong sekali. Makanya nelayan tuh yang ngomong swadaya masyarakat itu nelayan pasti saya yakin dibayar. Sahabat BN, kita jadinya berpikir, apakah akan begini terus negara kita ini? Rezim yang berkuasa tidak ada menampakkan diri untuk berpihak kepada rakyat, tetapi berpihak kepada pihak-pihak yang menguntungkan mereka, terutama dari segi ini. Coba kita lihat sekarang. Ternyata di dalam lautan, di sepanjang pagar laut itu, tanahnya sudah dikepling-kepling.
Pemerintah menemukan adanya sertifikat hak guna bangunan atau SHBG dan sertifikat hak milik atau SHM yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang, Provinsi Banten. Temuan itu dibenarkan Menteri Agraria Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nusron Wahid dalam keterangan pers Senin 20 Januari 2025. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan Pagar Laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed tersebut. Jumlahnya 263 bidang dalam bentuk SHGB atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang dan atas nama PT Cahaya Inti Semesta Sentosa sebanyak 20 bidang. Kemudian atas nama perseorangan sebanyak 9 bidang. Kemudian ada juga SHM, surat hak milik, atas 17 bidang. Jadi berita-berita yang muncul di media maupun di sosmed tentang adanya sertifikat tersebut setelah kami cek benar adanya. Manakala nanti hasil koordinasi dengan BIG terdapat SHGB maupun SHM yang terbukti memang benar-benar berada di luar garis pantai, artinya ya memang itu harusnya Pananu bukan APL, memang wilayah laut, kemudian di SHGB-kan, disertifikatkan, maka kami tentu akan evaluasi dan tentu akan kami tinjau ulang. Dan kami masih punya kewenangan itu, karena sertifikat ini terbit tahun 2023. Sahabat BN, yang diharapkan oleh rakyat kepada pemerintah sekarang ini, tentu tindakan tegasnya kepada siapapun yang menyalahi peraturan perundang yang berlaku dalam kasus ini. Kalau menurut Nusron Wahid ini akan ditinjau ulang, rakyat belum melihat lagi ketegasan dari seorang menteri bahwa akan melakukan tindakan tegas secara hukum terhadap siapapun yang melakukan kekeliruan, yang melanggar hukum terhadap penerbitan SHGB atau SHM ini. Sebab ini benar-benar telah melukai hati rakyat, terutama rakyat di sekitar itu. Sudah cukup agaknya selama ini rakyat di sana menderita, ditekan, diintimidasi, digertak-gertak. Waduh, kalau ini hanya dibiarkan begitu saja, hanya akan dievaluasi, maka yang kita takutkan kejadian serupa di daerah-daerah lain nanti di Republik ini akan tetap berlanjut. Sahabat BN, penegakan hukum dalam hal ini yang betul-betul diharapkan oleh rakyat. Dan penegakan hukum yang diharapkan oleh rakyat tentu penegakan hukum yang tidak tebang pilih, yang tidak melihat kepada siapa yang terkena, siapa yang melanggar aturan. Kalau yang kecil-kecil melanggar aturan, apalagi yang kritis melanggar aturan, dikejar kemanapun juga, sampai ke Antartika. Tapi kalau yang besar, kalau yang kuat, kalau yang teman, ya cukup antar kita saja. Itu yang tidak diinginkan oleh rakyat. Pagar laut sepanjang 30 km di Laut Utara Tangerang ditengarai patok untuk mengklaim lahan di atas laut. Pihak yang bermaksud menguasai lahan juga menggunakan dokumen palsu, kantor pengacara, dan konsultan guna mendapatkan sertifikat dari Badan Pertanahan Nasional. Dari 1.500 hektar luas lahan yang diincar, modus ini berhasil menerbitkan sertifikat hak guna bangunan di atas laut seluas 300 hektar. Dari ketinggian 120 meter,
laut di Desa Kronjo, Kabupaten Tangerang, Banten terlihat berpola seperti tambak ikan. Ada yang berbentuk kotak, ada yang seperti trapesium. Dari jarak dekat, rupanya bukan tambak, melainkan area di laut yang dipatoki batang-batang bambu sehingga menyerupai kafling-kafling. Batang-batang bambu terpancang 2 km dari bibir pantai Kronjo, tapi di wilayah lain jaraknya dari pesisir hanya ratusan meter. Membentang sepanjang 30,16 km, patok-patok bambu berjejer menyerupai pagar dari Desa Muncung di barat Tangerang hingga Tanjung Burung di timur. Selain untuk membatasi nelayan melaut, tujuan pemasangan pagar laut bisa dilacak dari peta bidang tanah di Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. Di laut di Desa Kohot, dari bibir pantai hingga patok-patok terpancang, telah terbit sertifikat hak guna bangunan atau HGB, lengkap dengan koordinat dan nomor sertifikat. Tak dikuasai hanya oleh satu pihak, luas lahan yang mendapatkan sertifikat berbeda-beda. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Yayat Adiat Awaludin menjelaskan, sertifikat HGB yang terbit di Desa Kohot luasnya mencapai 300 hektar. Atas perintah Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid, Yayat tengah mencatat siapa pemilik sertifikat lahan di atas laut. Berbeda dengan Yayat, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Banten Eli Susianti dalam suratnya kepada Septian Wicaksono Law Firm and Partners yang mengajukan permohonan sertifikat tanah di Kohot menyatakan area itu berada di zona perikanan budidaya, perikanan tangkap, serta wilayah kerja minyak dan gas bumi. Dia juga merujuk pada Perda RT RW Banten 2023-2043. Pada 2023, kantor pengacara Septian Wicaksono mengajukan permohonan sertifikat lahan di Desa Kohot berdasarkan tanah girik. Namun, permohonan ini ditolak oleh Dinas Kelautan dan Perikanan karena area tersebut masuk zona perikanan, perikanan tangkap, dan wilayah kerja migas. Meski ditolak Dinas Kelautan dan Perikanan, Kantor Pertanahan Tangerang pada Agustus 2023 tetap menerbitkan sertifikat meski lokasinya berada di laut. Sampai sekarang sahabat BN, pertanyaan publik masih berkisar pada siapa pemilik pagar laut ini dan siapa sebenarnya pemilik sertifikat tanah di laut ini. Kalau atas nama perusahaan ini siapa punya dan apakah ini anak perusahaan tertentu? Kalau anak perusahaan tertentu, anak perusahaan siapa? Ini nanti yang sangat perlu agaknya kalau benar-benar ingin pihak pemerintah mengusut ini secara tuntas tanpa memilah ini diusut, ini didiamkan. Mengusut siapa yang bertanggung jawab dalam pembuatan pagar laut memang diperlukan. Sebab ini bukan hanya soal pagar laut saja yang nyata-nyata sudah merugikan para nelayan, tetapi juga ada masalah yang lebih serius. Dari temuan Ombudsman RI, masalahnya bukan hanya pemagaran laut, tapi juga ada pengurukan area hingga ratusan hektar. Ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Dani Setiawan menemukan fakta bahwa ternyata di area pemagaran laut Tangerang sudah diterbitkan sertifikat hak. Kalau begitu masih sulitkah menemukan siapa pemilik pagar laut, siapa pemilik sertifikat, atau siapa pelaku utama dari semua ini? Ternyata dalam hal ini Lembaga Bantuan Hukum Muhammadiyah telah melaporkan sejumlah nama ke Barreskrim Polri. Kurang lebih ada 9 nama mungkin ya, nanti kita lihat jumlahnya. Pertama adalah ya berdasarkan video yang tersebar itu ada nama misalnya Ali Hanafi Wijaya. Ali Hanafi Wijaya di Tangerang itu sangat familiar, sangat dikenal. Ya bukan soal pemagaran laut tapi juga soal pembebasan lahan yang sangat intimidatif ya, dengan dihargai dengan harga yang sangat murah. Hampir 50.000 per meter. Jadi Ali Hanafi Wijaya ini kami dengar adalah tangan kanannya Aguan. Ya, sehingga nanti penyidik coba bisa telusuri ini. Kemudian yang berikutnya adalah Encun alias Gojali. Ya, dia bagian dari kelompoknya Ali Hanafi. Itu sangat apa ya, mungkin punya pengaruh ya untuk pembebasan lahan.
beberapa gugatan-gugatan kriminalisasi ya tentu melalui Gojali. Kemudian ada Mandur Mehmet pelaksana di lapangan untuk menyediakan tenaga pekerja bambu dan pembelian. Jadi ini satu tim sebenarnya, Mandur Mehmet yang di lapangan, kemudian difasilitasi oleh Engcun alias Gojali, kemudian soal pendanaan dan seterusnya oleh Ali Hanapi. Tinggal dikonfirmasi, mudah-mudahan itu benar adanya. Kemudian yang berikutnya adalah, yang keempat adalah Arsin, Kepala Desa Kohot, ya, Kecamatan Pakuaji ya, Kabupaten Tangerang, yang di dalam sosial media kita melihat ada tayangan di mana dia sedang menyuruh atau mengatur pekerja yang menyiapkan bambu-bambu itu. Saya kira Arsin perlu diminta keterangan untuk menjelaskan apakah benar video yang beredar itu. Kemudian ada Sandi Marta Praja, yang dia mengatakan bahwa pemagaran bambu ini adalah swadaya masyarakat, kemudian dalam rangka mencegah abrasi. Tapi kami yakin Sandi bukan pelaku utama. Dia hanyalah orang yang disuruh, yang dijadikan semacam tameng atau pasang badan untuk menutupi pelaku yang sesungguhnya. Tapi paling tidak keterangan Sandi sangat diperlukan untuk mengungkap siapa yang menyuruh, yang meminta kamu untuk menyampaikan ke media soal bahwa pagar bambu ini adalah swadaya masyarakat. Dan tentu ini butuh dana miliaran rupiah. Saya kira sangat tidak masuk, makanya perlu dipanggil. Kemudian ada video di awal-awal, itu ada pekerja bambu-bambu ya sedang mengumpulkan itu di daerah Kronjo. Jadi ada orang yang menanyakan, ini dari mana, untuk apa? Dia langsung tanya, ini dari Agung Sedayu ya? Dia menjawab ya. Jadi terkonfirmasi bahwa pagar bambu ini tidak misterius, tapi jelas ada pekerjanya, ada yang membiayai. Makanya jadi PT Agung Sedayu sebagai badan hukum saya kira perlu dimintai keterangan oleh Barreskrim Polri. Termasuk terakhir adalah Tarsin yang kalau tidak salah dia juga mengaku sebagai nelayan, ya. Dia sama satu geng dengan Sandi. Dia menjelaskan bahwa pagar bambu ini dalam rangka untuk budidaya kerang. Jadi nanti kita cek Tarsin apa benar keterangannya demikian. Aguan, Taipan pemilik Agung Sedayu Group, mengungkapkan bahwa investasi besar-besaran di IKN bukan hanya soal potensi ekonomi, tetapi juga untuk menyelamatkan wajah presiden. Pernyataan ini mengungkap sisi menarik dalam hubungan antara kekuasaan dan oligarki. Ketika Jokowi masih berkuasa, tidak mungkin kritik seperti ini muncul. Kalau kita perhatikan sahabat BN, kita runut dari belakang pada tahun 2017 dulu heboh dengan reklamasi. Waktu itu banyak pro kontra dari pelaksanaan reklamasi di pantai Jakarta sampai ke pantai Banten rencananya. Dan waktu itu ada penolakan. Sehingga ketika Anies jadi gubernur, reklamasi itu di-stop oleh Anies. Tetapi waktu itu terus terang saja tampak kekecewaan dari pemerintah pusat atas di-stopnya reklamasi itu. Karena itu terpilihnya Anies menjadi gubernur DKI Jakarta dulu. Dan kalanya Ahok waktu itu yang dekat dengan istana atau yang berada waktu itu di koalisi istana, ada kekecewaan dari istana. Yang jadi pertanyaan kita sekarang, apakah benar-benar berhenti selama ini reklamasi atau bagaimana? Menurut informasi dari penelusuran kita, masih di Kabupaten Tangerang, di sekitar Adiasa, Kecamatan Solear, itu kalau malam hari beberapa bulan sebelum ini, sekitar jam 10 malam ke atas, itu ratusan mobil-mobil truk pengangkut pasir, pengangkut tanah dari arah Maja namanya, arah Kelebak menuju arah Ketik 2
Suatu kali pernah saya bertanya kepada warga masyarakat di Adiasa itu, ini kok macet begini mobilnya, kenapa sebanyak ini mobil malam? Seseorang yang tidak mau sebutkan namanya mengatakan, ini jangan main-main Pak, tidak bisa diganggu ini mobil yang dari penguasa. Tanah ini dibawa ke proyek PIK 2 untuk reklamasi pantai di sana. Tidak bisa ini diganggu gugat Pak. Itu kata orang itu sambil menyebut seseorang yang benar-benar orang yang berada di lingkaran kekuasaan itu. Jadi apa kaitannya dengan ini sahabat BN? Tampak sekali erat kaitannya pembangunan pagar ini dengan sertifikat yang masih di dalam air. Sudah ada sertifikatnya dengan proyek reklamasi pantai. Kita melihat di sini diduga untuk proyek PIK 2 yang sudah menjadi PSN tetap berlangsung reklamasi setidaknya sampai ke batas pagar ini, dan di pagar itulah tanda kepling-kepling tanah. Dan setelah nanti reklamasi sampai ke pagar itu, maka sertifikat tanah ini menjadi sah karena dia tidak lagi laut tetapi sudah daratan. Dengan demikian bisa dikatakan sahabat BN, habis laut terbitlah sertifikat karena dia sudah menjadi tanah daratan. Kalau memang benar ini strategi yang dilakukan, apakah ini yang melakukannya orang yang ecek-ecek? Tentu tidak. Ini yang melakukan jelas dari kalangan orang, kalau di pihak penguasa yang sangat tinggi, atau boleh dikatakan yang paling tinggi. Kalau di pihak pengusaha, tentu yang benar-benar kelas pengusahanya yang sudah tinggi. Kalau ada yang menyebut di sini misalnya ini adalah terkait dengan Aguan dan kawan-kawan dengan Presiden Jokowi, walaupun masih perlu dicari pembuktian kebenarannya, namun agaknya dugaan ke arah sana, ke arah terjadinya perselingkuhan atau kerjasama antara rezim Jokowi dari pihak penguasa yang punya hak memberikan izin, baik menjadikan proyek PIK 2 ini status PSN, walaupun menerbitkan sertifikat tanah dalam laut, akan sangat erat kaitannya tampaknya dengan Aguan sebagai petinggi PIK 2 di sisi pengusaha dengan Presiden Joko Widodo selaku penguasa waktu itu. Apalagi sertifikat tanah dalam laut ini keluarnya di saat-saat tahun politik, tahun 2023, sekitar setahun menjelang Pilpres 2024, yang kita tahu kepentingan politik Jokowi dengan pihak pengusaha Aguan dan kawan-kawan yang lebih akrab disebut dengan Sembilan Naga atau oligarki yang sangat berpengaruh di negeri ini terhadap politik nasional, sungguh sangat tampak dapat kait berkait kalau itu yang terjadi sahabat BN. Sungguh ini kolusi antara penguasa dengan pengusaha yang benar-benar tidak boleh
terjadi agaknya di masa-masa mendatang. Sebab kalau ini terjadi, itu sangat-sangat mengecewakan rakyat. Dan ketika Presiden Prabowo memerintahkan untuk membongkar dan memerintahkan ratusan orang prajurit untuk membongkar pagar di tengah laut inilah yang membuat banyak orang-orang pro Jokowi kemudian jadi kayak kelojotan. Mereka coba memberikan pembelaan, Pak Prabowo jangan kemakan hoax, ini tuh punya masyarakat bukan pengusaha ini tuh. Inilah penampakan pembongkaran pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, tepatnya di kawasan Tanjung Pasir yang dilakukan TNI Angkatan Laut bersama warga. Ada 600 prajurit TNI Angkatan Laut sudah dikerahkan. Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan menyayangkan KKP tidak terlibat dalam pembongkaran kali ini. Kita tahulah siapa Sakti Wahyu Trenggono. Ini kan bagian dari inventarisnya Joko Widodo. Bagian dari 17 bekas menterinya Joko Widodo. Dan yang paling penting diketahui sahabat BN, baru saja ditemukan bahwa ternyata diduga pemilik 20 sertifikat tanah dalam laut atas nama PT Cahaya Inti Sentosa merupakan aguan. Karena PT ini merupakan anak perusahaan PT Pantai Indah Kapuk II yang dimiliki oleh aguan. Dan pemilik 34 sertifikat atas nama PT Intan Agung Makmur pun berafiliasi dengan perusahaan aguan. Dengan demikian sahabat BN, mungkin tidak susah-susah lagi pemerintah atau pihak-pihak terkait menelusuri akar persoalan ini untuk menemukan apa yang kita persoalkan di sini tadi. Asalkan pemerintah atau berbagai pihak terkait benar-benar ingin mengusut tuntas kasus ini sehingga siapa nanti yang melanggar hukum dalam hal ini benar-benar dihukum atas dasar keadilan. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.